Kembali lagi di Morning Call. Selamat pagi. Ari, itu kan banyak binatang-binatang di situ tuh ya. Di mana? Di situ di gambar-gambar Ini Pak Heri, aku. di catnya Pak Heri. Binatang-binatang apa yang jenis kelaminnya di punggung? Apa? Binatang yang jenis kelaminnya di punggung. Apa? Binatang apa ya, susah banget. Binatang yang lagi digendong sama Ayadi kayaknya, oh bukan? Enggak. Iya juga, bener loh. Binatang yang jenis kelaminnya di punggung kuda lumping. Kenapa? Kok udah lumping? Iya kan, kuda Udah lumping. lagi dinaikin. Bukan binatangnya dong. Ya, sekarang kita mau tahu yang lagi viral hari ini apaan aja sih? Yes, What's the langsung. viral today? Dulu kenal saya nama masih gini ya. Nggak kenal di Napangsa ka. Kita menasmat melopor. Ya udah sih deh, tunggu dingin dulu baru dikompor, Ditiup baru dibakar. Enggak, Oke. itu anak ya ketahuan masih panas. Udah lapar banget, Bang. Untung nggak ada yang ngajak ngomong loh. Dia tinggal di mana? Di mana ya? Nggak tahu. Lanjut lagi nih di What's Viral Today. Di catwalk. Bener-bener catwalk on Iya. the catwalk. Iya, kucing lagi jalan berarti. Iya. Kucing Mas. siapa sih? Eksis banget ya. Mungkin peliharaannya Pragawati itu. Tapi ini kucing di jalan di atas catwalk ya. Ini luar biasa. Tapi matching loh tadi kucingnya Iya, hitam putih. Warna Warna bulunya. bajunya hitam Iya. putih juga. Mungkin dia bagian dari fashion Ah, show itu ya. betul. Ya. Kamu lain kali kalau misalnya jalan di catwalk tuh lihat-lihat waktu lah. Kalau aku kan kucing garong. Oh, iya, Dia kucing benar. piaraan. Masih lanjut Wah. lagi di What's Viral Today. Nggak usah ke gelanggang samudra. Aku jadi inget masa kecil loh. Iya banjir, seru juga ya. Kalau misalnya lagi banjir, langsung ada kolam arus. Bukan buatan, alami loh itu. Alami itu, Alami. saking derasnya ya. Saking deres Soalnya park. karena soalnya kalau lagi banjir tuh kan ya sedih kan orang tua, anak-anak mah happy gitu ya. Iya, Main air nggak perlu kolam Bener. renang. Kita lanjut lagi ya. What's Viral Viral Today. today. Nah, ini bocah malah ada dua, tadi satu. Sekarang ada dua. Aduh. Bocah dua ini, bocah siapa ini? Bocah siapa nih, Manya kemana ini? Manya kemana? Malo, Ari, itu kayaknya anak itu matangnya bukan karena dimasak, tapi kepanasan. Ari. Bener. Nah kalau misalnya kayak di apa namanya kolam renang yang berbayar kan pakai ban yang gede kan. Iya. Nah ini sekali lagi mumpung lagi ada air depan rumah, sayang kalau dianggurin. Nyemplung ke wajan langsung aja dialurin gitu. Ya, ada lagi satu lagi What's Viral Today. Meninggalkanku tanpa perasaan. Tidak ku jatuhkan air mata. Pada melongo. Temennya nolak. Ya, yang nyetir kan maksudnya kok harusnya Jambret biasanya masuk udah banget ya. biasanya udah yang dibonceng yang nyolong, habis itu yang nyetir langsung ngacir. bener, Ini langsung ngegas. lupa. Yang nyetir, yang nyolong langsung lari. Yang dibonceng bengong. Bingung emang mau babak ngapain. belur. Yang dicolong bingung lah bocah ngapain. Dia pakai helm ketahuan banget ya melongonya ya. Bingung. Pasrah ya, Kita Wen. ketawa aja ya. Padahal di luar sana perempuan hebat tuh lagi pada bingung semua ngomongin soal bisnisnya mereka. Sekarang ada yang mau nanya lagi nih. Di WhatsApp sudah ada Ari. Tuh. Iya, bentar ya. Sebentar sabar ya dulu. 0812 1999. Tujuh di mana? Berapa? Oh, itu udah dibaca. Bantuin kak. Tuh, ada Erwin. Tanggal lahir 30 Oktober 1964. Tapi Arwinya nggak pakai Gutawa nih. Bukan. Dia nanya gini, Pak Heri saya mau tanya nih,
rencananya saya mau usaha jualan makanan atau buka kafe. Yang cocok buat saya apa? Nah. Maksudnya apa ya? Usaha makanan mungkin mau buka buka kafe. kafe. Oh, Oke. buka kafe. Mau jualan makanan begitu aja atau langsung berbentuk kafe gitu? Tanggal lahirnya, sorry, maaf. Tanggal 30 lahirnya Oktober Iya. 1964. Erwin pasti seorang pria ya. Nah, kan begitu Kecuali Erwinita. Bapak. Erwin, Pak. Aduh, Pak, lihat Pak, jati Pak. Oh ya, sudah. Oke. Erwin adalah seorang air ya. Erwin pada dasarnya sebenarnya sudah orang yang cukup sibuk, hampir tidak punya waktu, walaupun entah apa kesibukannya. Yang paling penting adalah Erwin tadi dikatakan mau membuka pilihan antara makanan atau kafe. Menurut saya dalam chartnya Erwin lebih cocok adalah kafe. Kenapa? Kafe itu lebih entertaining daripada hanya makanan. Jadi kalau Erwin misalnya harus membuat sebuah kafe, buatlah kafe itu senyaman mungkin, ya, senyaman mungkin, membuat orang semakin terhibur di tempat itu, ya. Oke. Ya, kalau pertanyaannya demikian adalah tentunya kafe jauh lebih bagus daripada hanya makanan. Oke, jadi langsung sekalian ya. Dan satu hal boleh Oke. ditambahkan Boleh, ya, boleh, bahwa boleh. Erwin sebenarnya adalah Erwin bertanya tentang makanan. Kalau Erwin mengerti bahwa air itu di sampingnya ini adalah pohon kayu. Pohon kayu itu adalah kita mengatakan Erwin memiliki satu struktur, namanya struktur makan, ya, the eating star. Eating star itu adalah bahwa Erwin sendiri pada dasarnya adalah orang yang suka doyan makan, kulineran. Di sisi terpisahnya lagi adalah bahwa Erwin, kalaupun Erwin memasak makanan secara otodidak pun makanannya pasti lezat. Enak. Ya, semoga Erwin menyadari kemampuannya itu. Oke, good luck Erwin. Tapi Vio mau tanya deh, kamu sendiri punya cita-cita nggak akan berbisnis suatu saat nanti? Ya, aku punya cita-cita buat bisnis, Kak. Dan sekarang pun aku lagi kuliah kan. Kuliahku ini untuk bisnisku ke depan. Karena aku mikir aku nggak selamanya bisa nyanyi. Jadi aku kuliah ambil musik bisnis. Jadi Kuliah? nanti Oke. Kuliahku buat untuk bisnis ke depan kata kamu Yes. ya. Jadi nanti kampus aku- kamu nanti mau dibikin kafe atau apa? Enggak dong, Beda. Maksudnya Ini dia industri belajar, musik. habis itu nanti ilmunya dia aplikasiin ke Oh, bisnis iya, berikutnya, iya. gitu. Maaf. Bapak Apa ini? nangkepnya selalu lain ya, Iya, bingung deh. memang. Kan ya. imajinasi saya udah tinggi. Iya, iya. benar juga. Nah, nantinya pokoknya intinya pengen bikin musik manajemen Oke. atau studio ya, something like that. Wah, sama banget sih. Ketemu ya. Enggak, maksudnya kali aja bisa berbisnis bareng. Nah, itu Oh, dia. yes. Tapi kalau boleh memberikan masukan ke Julia, bahwa Mary, iya. Hah? Julia aja. Julia, bahwa you are born to be a star, dan yakini itu. Jangan berpikir mengenai bisnis. Buat persiapan oke. Iya. Persiapan buat di masa yang akan datang nanti. Tapi kalau sebaiknya saat ini just konsentrasilah bahwa you are born to be a star and you are a star. Jadi, Ini jujur ya. Itu pemikiran saya tentang dia. Hanya dia belum menyadari, belum bisa memaksimalkan. Karena hidupnya terlalu mengalir, terlalu Ya. Iya, ya dia jalanin aja gitu. Iya. Jadi kesadaran itu yang dia harus punya. Makanya bersyukur banget tuh Pak Heri hari ini. Iya. Jadi itu semakin Thank you menguatkan sudah untuk Vio, menyaksikan semakin saya. dia bisa fokus dengan tujuannya. Jujur ya, jujur lagunya aja tadi easy listening, terus gampang jadi sama lagu orang. buatannya Mbak Eri ini memang matching ya Iya, sama benar. Julian. This is the moment. Tapi kalau ngomongin banyak di sana mungkin pengen berbisnis, kita punya ini nih, bisnis unik. Ya. Tuh, Mau dari tahu apa aja bisnis unik yang sudah dilakukan Betul. orang-orang? Coba Nah, yuk kita kita lihat yuk. Tuh bisnis apa sih yang unik ya Mas ya? Makanya, kayak Ini muka lu gitu bisnis unik. mendengarkan orang curhat. Hah? Tuh, ada loh. Gimana menurut Pak Heri? Apakah ini bisa membawa cuan? Ada jasa pelukan berbayar. 700.000 loh Pak Heri. 700.000 Aduh, loh. 1 Oh, luar jam. biasa. Habis itu orang yang dipelukin itu boleh curhat. Tuh. Kita bikin gitu yuk kayaknya. Tapi kok Klien Geli pertamanya ya? saya. Klien pertamanya saya. Ini kalau travel planning nih juga banyak banget
banget ya. Ya ampun. Jual cincin bekas Mantan. lamaran. Oh, bukan. Hah? Itu biar apa ya? Orang-orang yang gagal nikah kan, abis itu cincinnya bingung masa mau dibuang ke laut ya kan. Kan sayang-sayang Ke laut buang sial. Kalau dijual menguntungkan Dijual. mungkin ya. Cuan. Bisa jadi keberuntungan buat Gimana orang Pak Eri? lain. Bisnis unik itu cuan nggak sih? Ya tentunya sesuai dengan tadi ya, kalau dikatakan bisnis itu cuan atau tidak, tentu orang-orang yang di dalam periode cuan baru itu bisa menghasilkan sesuatu. Ya tentunya kalau di metafisik sendiri sebetulnya secara spesifik kita bisa menentukan orang tuh bisnisnya apa sih yang benar-benar bisa maksimum. Ya tentunya kalau bisnisnya itu unik berarti kompetitornya kan sedikit. Iya. Ya tentu gainnya, marketnya, demandnya akan lebih besar. Ya. Oh, gitu. kan. Jadi sebenarnya bisnisnya mau apapun itu, yang penting cocok sama kitanya Iya, gitu ya. benar. Itu Itu yang akan membawa cuan. Tapi ada nggak sih orang yang dari mulai bisnis sampai berlangsungnya bisnis tersebut, dia selalu cuan aja. Ada, tapi orang-orang yang demikian hanya orang-orang yang tertentu. Nah, sebenarnya kalau memang benar-benar kita mengerti tentang sebuah metafisika yang menggambarkan kehidupan kita, ada saatnya seseorang itu harus berhenti. Nah, ini yang jadi masalah. Di saat seseorang sukses, dia merasa bahwa suksesnya itu akan forever life. Jadi dia merasa tidak akan pernah ada kegagalan. Padahal ada timing yang menyatakan seseorang itu harusnya sudah menyudahi atau mentransfer Oh iya. pekerjaan itu kepada orang lain, kepada orang kepercayaan, Ini kepada anak Aku dan ngerasa sebagainya. feeling ya, kayaknya Mbak Irin sebenarnya ada pertanyaan nih. Kayaknya Sebenarnya kalau aku bukan pertanyaan, Tapi? penasaran dengan kelanjutannya Pak Eri tadi. Oh iya. Karena masih mau selesai. jelasin. Ini Oke, masih boleh siapa dong. namanya? Ini yang tadi Ini Pak masih Eri. Nanti Ya. kita keluarin lagi charge-nya Mbak Eri ya. Mbak Eri, betul. Belum selesai sebenarnya. Belum selesai ya, Pak Eri? Belum selesai. Selesaikan, Kalau Pak Eri, misalnya nanti. Pak Eri bisa sampaikan apa sih yang masih misteri dari Mbak Eri Iya, Susani? bahwa sebenarnya kita melihat bahwa di sebelah kiri kita ini dua orang yang dilahirkan untuk menjadi bintang. Oke. Dari mana itu kita tahu? Kalau nanti kita lihat lagi ya, balik ke chartnya Eri, ini masih Pak Erwin. Sebenarnya di ujung sini kita akan melihat satu gambar gunung. Di bawahnya ada kuda. Iya, betul. Nah, bukan. Jadi gunung itu adalah mencerminkan kemampuan dari seorang Eri dalam kesenian, dalam bernyanyi. Dan saya yakin bahwa Eri itu sejak dari muda pun, dari lahir pun memang sudah dilahirkan dengan kemampuan vokal yang bagus. Enggak, apakah mungkin untuk bikin lagu juga? Maksudnya nggak cuma Oh bernyanyi iya, tapi iya jelas. Saya catnya bahwa kalau kita melihat di dalam ke depan masih panjang di golden time ini, Maaf, salah cat satunya saya adalah dong, please, cat seorang saya. produksi. Iya. Terus. Eri adalah seorang yang sangat kreatif. Ya, kreatif dan sebetulnya tidak bisa berhenti hanya di menggubah mengarang lagu atau menulis lagu, tapi juga di hal yang lain saya kira juga Eri ini juga salah satunya cukup oke dalam seni yang lain. Coba mungkin belum apa disampaikan. jangan-jangan bisa dibilang ini nggak, Mbak Eri ini adalah seorang konseptor. Jadi kalau misalnya Iya. ketemu Iya. Jadi sempat beberapa kali ditawarin kayak layar lebar gitu, cuman aku reject gitu. Terus Mungkin layarnya masih dijahit kali ya? Iya, Iya, kurang cocok lebar layar gitu. tancap enggak. Terus sempat main FTV juga. Jadi sebenarnya bakat actingnya tuh ada gitu, katanya bagus, sama ngedance juga gitu. Cuman aku actingnya tidak ada mendalami itu gitu. bakalan telat nggak kalau mau Multi memulai talent. sekarang? Tidak, karena waktunya masih panjang. Iya, Jadi Vin. timing You should suksesnya itu try. masih berlangsung panjang. Pak Heri ada penelpon masuk, kita terima dulu ya. Ya, baik. Ya, morning call. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Iya. Selamat pagi. Di Kabupaten Mamada, sudah dibahas. Oke. Bang, sudah namanya dibahas. siapa, Pak? Immanuel. Oke. Ya, Ya. Immanuel. Immanuel, boleh kita tahu tanggal dan bulan serta tahun lahir? Ya, Bapak, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahirnya tolong dibicarain, Pak. bagaimana? Bapak udah makan? Pak. Delay, mungkin delay. Delay.
19/19/81. Boleh diulang? Tanggal 24 bulan 12 1981. 24 Februari. Februari 81. 24 Februari Tanggal 24 bulan 12 Desember. 12 Desember. Desember. Iya, 24 Desember 81. Betul, Pak? Tanggal 24 Desember 1981. Ya, betul. Bapak Ya? Immanuel mau bisnis apa? Ya, katanya kali ini bisnis apa yang cocok untuk saya? Oke, tolong didengarkan ya. Terima kasih Kakak Immanuel. Oke. Bisnis apa yang cocok untuk Kakak Immanuel? Pak Immanuel ini boleh tahu nggak yang lebih jam lahirnya kalau tahu? Oh oke, Oh, iya. iya. Tentu buat Pokoknya kayaknya antara dari jam 00 sampai jam 11.59 malam ya. Iya, semuanya juga gitu. Pinter banget kamu. Pinter banget. 24 ya? Iya. Iya. Oke, buat Immanuel adalah nah ini dia seperti ini. Saran saya adalah bisnis yang berhubungan dengan katakan fashion, kain, baju yang berhubungan dengan pakaian. Ya, apapun bentuknya pakaian itu terbuat dari pakaian, terbuat dari kulit atau yang berhubungan dengan kayu. Sebetulnya ya, apa berhubungan tuh? dengan kayu atau sekali kayu berhubungan dengan kayu itu adalah misalnya dengan furniture, Furniture. kerajinan tradisional dari Sulawesi Kayu, Barat, ya. saya kira Kayu banyak bambu, yang ya. terbuat dari kayu atau Anyaman-anyaman berhubungan gitu ya. juga berhubungan dengan bisnis makanan. Pak Immanuel cukup oke. Oke, Ya, cukup baik. Bung. Jadi kalau misalnya mau bisnis tadi ada tuh baju atau bisa juga dengan furniture atau dengan makanan. Ya, kalau misalnya memang enak boleh kirim ke My TV, jangan lupa. Kita tunggu. Kita tunggu. Emang gitu ya. Jangan kemana-mana ya. Apa? Lalu Pak, mohon maaf tadi Pak Erwin komplain sama Pak Heri. Pak Immanuel? Irwin. Pak Erwin yang Iya, tadi yang pertama. komplain sedikit tadi WA saya, dia bukan seorang ayah tapi dia seorang ayah. Jangan kemana-mana kita di Morning Call. Selamat